Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Namun sebelumnya itu, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 21 Juni 2020. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Juni 2020. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu, Hari Raya Gerejawi. Disampaikan bahwa ibadah hari Minggu, Hari Raya Gerejawi di gereja akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. Ibadah dibagi dalam 4 kali jam ibadah. Ibadah pukul 6 oleh sektor 3, ibadah pukul 9.30 oleh sektor 1, ibadah pukul 16 oleh sektor 4, ibadah pukul 19 oleh sektor 2. Peserta ibadah harus datang dengan memakai masker. Peserta ibadah yang tidak memakai masker akan dipulangkan oleh majelis gereja. Peserta ibadah tidak diperkenankan membawa anak-anak datang beribadah. Peserta ibadah datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Peserta ibadah tidak diperkenankan bersalaman sebelum dan sesudah ibadah. Peserta ibadah mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan. Peserta ibadah duduk dengan jarak minimal 1 meter. Bagi yang tidak memungkinkan beribadah di gereja, agar mengikuti live streaming ibadah dari BPS. Kerja bakti persiapan ibadah di gereja. Disampaikan kepada sidang jemaat bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah kembali di gereja, maka diharapkan kehadiran kita semua untuk kerja bakti pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020, membersihkan gedung dan halaman gereja, serta memasang terpal untuk tempat beribadah. Pemilihan penatua dan diaken Jemaat Bukit Harapan Loajanan. Disampaikan bahwa tim kerja pemilihan penatua dan diaken Jemaat Bukit Harapan Loajanan akan segera melaksanakan penjaringan bakal calon penatua dan diaken dalam bulan Juli 2020. Karena itu, kepada segenap sidang jemaat dari sektor masing-masing untuk segera memasukkan nama-nama anggota jemaat yang akan dijadikan bakal calon penatua dan diaken mulai minggu depan dengan ketentuan sebagai berikut. Bakal calon telah terdaftar sebagai anggota Jemaat Bukit Harapan Loajanan. Bakal calon adalah yang sudah disidi atau baptis dewasa. Bakal calon tidak memiliki masalah dalam rumah tangga. Yang berhak memasukkan nama-nama bakal calon adalah anggota sidi atau baptis dewasa. Pengakuan menjadi Kristen Protestan. Disampaikan bahwa Saudara Henrikus Elvi Selamat dan Saudari Natalia Malino akan mengaku masuk agama Kristen Protestan di Jemaat Bukit Harapan Loajanan pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 dalam ibadah pukul 16 WITA. Kedua saudara tersebut berasal dari agama Katolik. Karena itu, mohon perhatian dan dukungan doa dari segenap sidang jemaat. Persembahan untuk pembangunan. Panitia pembangunan telah menerima persembahan untuk pembangunan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 dari keluarga Bapak Marjun Ampu Lembang berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Terima kasih atas persembahannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Demikian warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.
Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta atau keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita makin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini, teristimewa dalam menghadapi badai COVID-19. Namun, hanya di dalam Dia kita mendapatkan kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah saat ini dengan tema Jangan Kamu Takut. Jemaat, saya jemput berdiri bersama-sama dengan sukacita. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kami Puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan melalui Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, Sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan.
dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan Akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan. dan akan memuliakan namamu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Amin. Kita mengaminkan dengan menyanyikan Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku. Perintah untuk saling mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita mengaminkan dengan menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan mengasihi
dan menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Ampuni dan baharuilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Allah yang telah dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan "Janganlah Engkau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu." Saudara-saudara kekasih Tuhan, kesempatan ini kita diberikan untuk membawa persembahan kita. Namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil membawa persembahan, kita menyanyikan "Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku." Persembahkan
Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk datang membawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah kami persembahkan ini kami ambil dari berkat-Mu juga. Karena itu Tuhan kiranya memberkati sehingga dapat menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang masih ada pada kami. Tuhan kiranya memberkati dan mampukan kami Tuhan untuk terus mensyukuri berkat-berkat-Mu yang masih ada dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat menggunakan dengan bijaksana berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Iya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami. Amin. Kita telah membawa persembahan kita. Sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Terimalah Persembahanku. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu bagi kami. Dari hari ke hari kami boleh lalui hanya oleh karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan, kami menyembah dan memuliakan Engkau, serta di dalamnya kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan, perkenankanlah kami untuk boleh membacanya, agar kami boleh membaca dengan baik. Demikian juga kami boleh merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasannya Tuhan mau pakai, agar firman-Mu dapat diberitakan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Firman Tuhan, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari
hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemana. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa
yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Membaca Matius pasal 10 pada ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Dan aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita nyanyikan firman Tuhan yang aku rindukan dari NJNE 16. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati persekutuan melalui ibadah hari Minggu.
Sungguh luar biasa kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam seminggu kita lalui. Dan karena itu saudara-saudara, tema kita dalam minggu ini adalah jangan kamu takut. Yang kita fokuskan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara-saudara kekasih Tuhan, banyak hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Apalagi saudara-saudara dalam keadaan-keadaan sekarang ini. Di mana-mana ada selalu rasa takut. Kita takut karena banyak orang jahat, banyak perampok, banyak kelompok begal, banyak penipu-penipu, ataupun banyak orang yang datang di rumah kita bertamu seolah-olah mereka baik, padahal sesungguhnya sedang merancang suatu kejahatan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hal yang paling menakutkan yang menyita perhatian seluruh dunia sekarang ini, saudara-saudara, adalah soal ketakutan menyangkut ekonomi dan juga menyangkut virus corona yang nampaknya memang saling terkait satu dengan yang lain. Ya, kita takut ekonomi menjadi porak-poranda, banyak orang tidak bekerja, banyak orang dirumahkan, dan lain seterusnya. Juga saudara-saudara, karena virus corona, kita takut keluar, kita takut berjabat tangan, kita takut untuk kumpul bareng, dan seterusnya. Yang pada akhirnya kita pun takut untuk beribadah bersama di gedung gereja, dan karena itu kita beribadah masing-masing di rumah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21 juga berbicara tentang ketakutan. Ada dua hal menyangkut ketakutan dalam bacaan itu, yang pada intinya atau kedua bentuk itu bermuara pada ketakutan tentang masa depan. Ya, ketakutan menyangkut masa depan. Yang pertama saudara-saudara ialah ketakutan yang ditampilkan oleh Sarah. Dia takut tentang masa depan anaknya. Bahkan takut tentang masa depan dari janji yang diucapkan ataupun disampaikan oleh Tuhan atau Allah kepada mereka. Sampai pada masa tua mereka, janji Allah tetap dinyatakan untuk kelahiran seorang anak laki-laki. Namun saudara-saudara, menjadi ketakutan baginya ketika anak dari Hagar, yaitu Ismail, semakin besar, dan ketika dia bermain-main bersama, ada kesan bahwa Ismail lebih dominan dan bisa mempengaruhi Ishak. Ya, dia lebih dominan, dan itu berarti bahwa dia bisa menguasai Ishak. Kalau dia bisa menguasai Ishak, itu berarti bahwa masa depan dari Ishak ini bisa dirampas oleh Ismail. Dan karena itu saudara-saudara, dalam menjawab ketakutan itu, maka Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar bersama dengan Ismail. Ya, seolah-olah bahwa kalau mereka sudah diusir dari kehidupan mereka, maka selesailah sudah. Tidak ada lagi rasa takut. Dan ketakutan yang kedua saudara-saudara ialah ditampilkan oleh Hagar. Ini juga menyangkut masa depan anaknya, menyangkut masa depan dirinya. Seorang anak bersama dengan ibunya harus diusir dari rumah,
dari zona nyaman yang mereka nikmati selama ini, lalu diusir ke padang belantara. Di sana tidak ada air, tidak ada makanan, ya tanah gersang. Ketakutan bagi mereka ialah bagaimana kelanjutan kehidupan mereka, masa depan mereka. Karena itu saudara-saudara, Hagar mencoba untuk menampilkan keputusasaannya dengan melempar Ismail ke semak. Karena sudah tidak ada air lagi, menggambarkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Seolah-olah kalau sudah menghadapi tanah gersang, tidak ada air, berjalan tanpa tujuan, seolah-olah segalanya sudah sirna. Ternyata saudara-saudara, di dalam Tuhan tidaklah. Justru dalam tangisan mereka Tuhan menjawab. Dan ia mengutus malaikatnya untuk berbicara terhadap Sarah. Bahkan dikatakan Tuhan membukakan mata dari Sarah untuk bisa melihat tentang kehidupan. Ya, air sebagai simbol kehidupan. Dan Sarah ternyata bisa melihat sumur yang ada di sekitarnya, yang sebelumnya ia tidak bisa melihatnya. Saudara-saudara, ternyata dalam ratap tangisnya, kehilangan sosok suami atau ayah dari Ismail ini, yaitu Abraham, Tuhan mendengar. Dan karena itu Tuhan menjaminkan tentang masa depannya. Tuhan mau mengatakan jangan takut. Dan karena itu dikatakan juga bahwa Tuhan mengatakan Ismail diberkati. Dan karena itu Ismail pada akhirnya dikatakan bahwa ia akan melahirkan 12 raja. Ternyata bahwa masa depannya dijaminkan oleh Tuhan. Ya, akhirnya dalam cerita itu dikatakan Ismail menjadi seorang pemanah, lalu kemudian ibunya mengambil istri baginya, perempuan dari Mesir. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketakutan yang muncul baik pada Sarah maupun pada Hagar tentang masa depan. Apa yang Tuhan katakan kepada Sarah, berkat dan janji Allah tidak akan pernah dilupakan oleh Allah ataupun digeser kepada orang lain. Dia tetap pada keturunan dari Sarah bersama dengan Abraham. Itu berarti saudara-saudara bahwa baik Ishak maupun Ismail bersama-sama mendapat berkat. Perbedaannya ialah bahwa Ishak mendapat jaminan sebagai umat perjanjian. Ya, mereka semua mendapat berkat. Ismail menjadi bangsa yang besar, demikian juga Ishak diberkati menjadi bangsa yang besar. Tetapi kelebihan dari Ishak ialah bahwa menjadi bangsa perjanjian. Dan memang saudara-saudara, dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, ya berjalan pada keturunan Ishak. Dan berakhir sebagai umat perjanjian Allah itu berakhir pada kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hidup kita ini saudara-saudara juga sering kita diperhadapkan dengan berbagai ketakutan-ketakutan. Ya, banyak hal yang menakutkan bagi kita dan seolah-olah dalam pandangan kita ialah tidak mungkin akan bisa terjadi atau tidak mungkin kita bisa lepas dari ketakutan itu, bahkan ketakutan itu bisa memusnahkan kita.
Dari firman Tuhan yang kita baca tadi menjaminkan kepada kita bahwa Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Air mata kita yang kita curahkan kepada Tuhan tidaklah menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat. Apalagi saudara-saudara, kita adalah umat perjanjian. Kalau kita umat perjanjian, maka perjanjian Allah bagi kita menjadi umatnya, menjadi orang yang diberkati, menjadi umat pilihan Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita, untuk menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka janganlah menjadi sebuah ketakutan dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Termasuk saudara-saudara dalam kondisi sekarang. Kita takut karena soal ekonomi. Kita takut karena soal virus corona. Memang saudara-saudara menjadi ancaman bagi kita. Tetapi jangan itu yang membuat kita takut lalu kita kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Kita jangan kehilangan pengharapan. Sebab Tuhan punya rencana dan punya cara untuk membangun kehidupan kita. Barangkali hari ini seolah-olah menjadi musnah kehidupan kita, tetapi besok, lusa dan seterusnya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan karena itu saudara-saudara, yang terpenting ialah bahwa bagaimana kita terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan berperkara terhadap kehidupan kita. Jangan takut terhadap hidup ini. Tuhan punya rencana terhadap hidup ini. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Kalau itu adalah rancangan damai sejahtera, maka kita tidak akan pernah mengkhawatirkan atau menjadi ketakutan terhadap kehidupan kita. Yang utama ialah saudara-saudara, dalam suasana-suasana seperti ini, yang di depan kita merupakan ancaman yang luar biasa, jangan kita pernah melupakan Tuhan. Justru disitulah tempatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin berat tantangan, semakin besar tantangan, kita semakin kuat untuk menghadap Tuhan. Jadilah seperti Sarah dan Ismail yang menangis meratap dan Tuhan mendengar. Coba bayangkan saudara-saudara, dalam ceritanya dikatakan bahwa Sarah, Hagar dan Ismail adalah, ya, awalnya ialah tidak diinginkan, dalam artian bahwa itu bukan janji Allah. Tetapi kemudian ialah bahwa Allah menyatakan sekalipun awalnya seperti ini, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Maka Hagar dan Ismail pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi Sarah bersama dengan Ishak. Demikian juga kita saudara-saudara. Kalau Tuhan memelihara seluruh ciptaannya, seluruh manusia, apalagi kita sebagai umat perjanjian Allah. Kasihnya sungguh luar biasa, Ia nyatakan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya berkat melalui makanan, minuman, melalui harta dan lain seterusnya, tetapi ada yang lebih hebat, adalah tentang janji keselamatan. Dan Yesus mengatakan tentang keselamatan itu hanyalah pada dirinya. Karena itu saudara-saudara, keselamatan adalah anugerah Allah bagi kita. Inilah yang membuat kita semakin tidak takut menghadapi realita kehidupan ini. Hari ini dunia menjadi binasa, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah binasa. Mari kita mempercayakan hidup kita kepadanya, kita menyerahkan kepadanya. Tuhan pasti terus-menerus mengasihi kita sebagai umat perjanjiannya. Jadilah berkat bagi dunia ini. Amin.
Mari saudara-saudara kita bersaat teduh. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bagian dari umat perjanjian. Karena itu jangan kita pernah takut. Jangan kita pernah khawatir menjalani hidup ini. Kita ada bersama dengan Yesus, menjaminkan kehidupan kita. Sekalipun kita kehilangan apa di dunia ini, tetapi Yesus mengganti apa yang hilang itu dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah kepadanya. Bangunlah kehidupan hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala pemeliharaan dan berkat-Mu. Kami boleh menikmati perjalanan hidup ini. Sungguh luar biasa cinta kasih-Mu Tuhan. Bahkan Engkau memilih kami sebagai umat perjanjian, umat yang memiliki janji keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ajar kami untuk terus-menerus mempercayakan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan termeterai dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami tidak akan pernah takut dan ragu menjalani hidup ini. Sesulit apapun tantangan, kami tetap ada dalam dekapan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, berkati kami semua sebagai jemaat-Mu. Sekalipun kami ada masing-masing di rumah, tetapi tidak mengurangi makna persekutuan sebagai umat-Mu. Dan karena itu Tuhan, Engkau melawat kami di rumah kami masing-masing. Engkau menjaga dan melindungi kami masing-masing di rumah. Berikan kami kekuatan, kesehatan. Berikan hikmat dan kearifan bagi kami, agar kami boleh menjalani kehidupan ini dalam bingkai cinta kasih Allah sendiri. Kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, buatlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang damai dan sejahtera. Hadirlah Engkau Tuhan dalam rumah tangga kami, membawa damai, kebahagiaan, bahkan mencurahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sebagai ayah, ibu, sebagai anak-anak dalam rumah, bahkan setiap orang yang ada dalam rumah kami, cinta kasih Tuhan mengalir terus. Berkati anak-anak kami untuk masa depan, bahkan kami semua untuk masa depan kami. Sekalipun dunia menakutkan masa kini, tetapi di dalam Kristus Yesus ada sukacita, ada kebahagiaan. Sehingga kami percaya bahwa masa depan kami menjadi masa depan yang indah. Masa depan yang menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat pekerjaan kami, usaha kami, kesibukan kami, tanaman ataupun ternak. Kiranya itu menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat pelayanan-pelayanan jemaat-Mu, bahkan rencana-rencana untuk melaksanakan ibadah yang kami rencanakan untuk tanggal 28. Oh Tuhan, berkati rencana ini. Kami hanya merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Tapi kami percaya bahwa setiap doa kami Tuhan mendengar, sehingga ini boleh terwujud dan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami ketika kami dapat beribadah di bait-Mu yang kudus. Bapa di surga, segenap majelis gereja Tuhan berkati. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkanlah keadaan mereka.
Kami berdoa buat Pak Eko yang ada di sektor 1 yang masuk kembali ke rumah sakit. Tuhan, lawatlah dia Tuhan, berikan kekuatan dan kesembuhan. Maupun saudara-saudara kami yang kami tidak sebut tetapi juga mereka dalam kelemahan tubuh, pulihkanlah keadaan mereka agar mereka tetap sehat. Juga ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan karena menyangkut pekerjaan, menyangkut ekonomi, menyangkut masalah-masalah dalam keluarga, janda duda yatim piatu fakir miskin. Tuhan kasihi. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersukacita karena hari ulang tahun, karena sembuh dari penyakit, karena mendapat berkat. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, agar mereka terus-menerus menikmati sukacita di dalam Kristus Yesus, bahwa Tuhan mengaruniakan kebahagiaan bagi mereka. Bapa di surga, berkati pemerintah bangsa dan negara. Kiranya kami semua boleh hidup tentram di negeri yang Tuhan karuniakan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu virus corona. Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara bahkan dunia ini dari virus corona, agar kami boleh tentram dan damai menikmati perjalanan hidup ini. Bapa di surga, sertai kami lebih jauh dalam kehidupan kami bahkan hari ini. Kami percaya bahwa kami semua dalam keadaan sehat-sehat, karena Tuhan mengaruniakan kesehatan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan-kecelakaan. Dan Tuhan, sambutlah kami yang berdoa dan bersyukur hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, saya jemput kita berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Saudara-saudara, kita semua mengimani bahwa Tuhanlah perlindungan kita dalam menjalani hidup ini. Karena itu mari terus memohon kepadanya dengan menyanyikan, "Ya Tuhan, Engkau perlindunganku." Sejak masa mudaku
untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, karena Tuhan menyertai kamu semua. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini kekal selama-lamanya. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita menyanyikan Inginkah Kau Ikut Tuhan, Pikul Salib. Silakan duduk kembali dan bersyukur. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara, jalanilah hidup hari ini, bahkan dalam minggu ini. Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita semua. Selamat hari Minggu. Jalan kehidupan, hanya satu jalan, jalan keselamatan. Datanglah sekarang, hai teman, datanglah sekarang
padanya. Yesus manis lembut menunggu di pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Sambutlah sekarang, hai teman, sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut mengasihimu, menyayangimu. Walau dunia gelap topan menaruh, walau badai dan gelombang menerjang, perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nahkoda kehidupan, jalan keselamatan.